Hovering positif, teman-teman. Ya, ini seperti yang mungkin kalian banyak bayangkan. Hovering positif itu adalah kondisi ketika ya seorang narsis itu akan kembali ke kehidupan kalian, dan kemudian dia seolah-olah berubah, dia akan melakukan apapun yang menyenangkan hati kalian. Oke? Dia akan mengatakan apa yang ingin kalian harapkan untuk kalian dengar. Dia akan melakukan apapun yang kalian harapkan dia akan lakukan. Hal apapun yang membuat kalian itu dalam tanda kutip bahagia, yang membuat kalian senang. Ya, kenapa? Karena itu insting dasar dari seorang manusia. Ketika dia bahagia dan dia senang, ya dia akan mau berinteraksi dengan orang yang memberikan kebahagiaan tersebut. Kan begitu ya? Nah, contoh-contoh hovering positif itu apa? Yang pertama, misalnya, si narsis itu kemudian akan menghujani kalian dengan hadiah-hadiah, gitu ya. Hadiah-hadiah yang seolah-olah dia akan berikan itu tanpa pamrih lah. Hadiah-hadiah yang dia akan berikan kepada kalian seolah-olah dia tidak mengharapkan balasan apapun, yang membuat kalian merasa kembali bahwa kalian itu dicintai tanpa syarat. Yang kedua, contohnya tentu yang seperti kita bilang, ya, bagian dari love bombing gitu ya. Dia akan datang dengan cinta yang luar biasa gitu ya, menjadikan kalian seperti orang yang paling beruntung di dunia ini. Dia akan memberikan kasih sayang, dia akan memberikan pujian. Pokoknya itu akan kembali ke fase love bombing atau idealisasi seperti yang kalian alami dahulu. Ketika dulu kalian tidak menyadari siapa dia, kalau sekarang dia akan berusaha membuat kalian mengulang memori dahulu ketika dia berusaha menjadikan kalian terlena akan cinta yang dia berikan dan kemudian menjadi percaya kembali kepada dia. Contoh lain dari hovering positif itu adalah ketika misalnya ya dia menjadi seseorang seperti yang kalian inginkan. Apa artinya itu? Ketika dia datang kepada kalian dan berkata bahwa oh dia menyesal sudah meninggalkan kalian, dia menyesal sudah melakukan kesalahan, dan sekarang dia mengatakan kepada kalian bahwa dia ingin berubah. Ini kan sesuatu yang ingin kalian dengar dari dia kan, gitu. Jadi ketika dia datang, dia meminta maaf, dia mengatakan bahwa oh saya sudah melakukan kesalahan dengan meninggalkan kamu. Dan sekarang saya sudah menyadari kesalahan saya dan saya ingin mengulang kembali kisah kita dengan awal yang baru dan saya akan berubah menjadi seseorang yang baru. Seperti saya bilang tadi, hovering positif adalah ketika dia memberikan apa yang kalian harapkan dari dia. Dalam posisi ini, biasanya dia kemudian akan membuat sebuah gambaran-gambaran baru. Dia mengatakan bahwa, oh kali ini kisah kita akan berbeda, kisah kita di masa depan akan berbeda, akan ada gambaran-gambaran indah yang dia lukiskan untuk kalian di masa depan dengan pernyataan bahwa kisah kita yang kali ini akan berbeda karena saya sudah berubah, gitu ya. Dia juga akan mengungkit kembali memori-memori yang dulu dia abaikan terhadap memori-memorinya kalian. Dia ingat impian-impian yang kalian harapkan, dan kemudian dia akan mengeluarkan impian tersebut dan mengatakan itu kepada kalian untuk meyakinkan kalian bahwa kisah kali ini akan berbeda. Dan selain itu, dia juga tidak akan lupa untuk mengungkit memori-memori yang pernah terjadi di antara kalian. Ini dimaksudkan untuk mengungkit sisi emosional dan sentimental kalian, supaya kalian bisa memberikan kepercayaan kepada dia dan memberikan dia kesempatan. Nah, itu hovering positif ya. Nah, kebanyakan kalian berpikir hovering hanya soal hal-hal yang positif. Tetapi teman-teman, sebenarnya hovering itu juga bisa dilakukan secara negatif. Intinya adalah dia berusaha membuat kalian berinteraksi kembali dengan dia. Apa contoh-contoh dari hovering yang negatif? Biasanya dia akan menggunakan kerapuhan kalian, rasa kasihan kalian, rasa empati kalian yang sangat besar supaya kalian misalnya mau berinteraksi kembali dengan dia ataupun mau menerima dia kembali. Oke? Contoh dari hovering negatif ini misalnya, satu, mengungkit rasa bersalahnya kalian. Itu ketika misalnya dia datang dan dia berkata kepada kalian bahwa saya terpuruk, saya merasa sendirian, saya merasa kesepian, dan hanya kamu yang bisa menghilangkan kesepian saya dan membangkitkan saya. Nah, ini untuk menyentil rasa bersalah kalian kalau kalian tidak mau menerima dia kembali. Jadi dia seolah-olah menaruh tanggung jawab kesengsaraan dia itu di pundaknya kalian. Dan karena kalian punya empati yang besar, kalian kemudian merasa bersalah akan hal tersebut. Sudah biasa ketika si narsistik itu datang kembali ke kehidupan kalian,
dia berpura-pura dalam keadaan depresi, sengsara, terluka, tidak berdaya, terpuruk, sakit gitu ya. Karena dia tahu gitu bahwa kalian yang punya empati sangat besar, itu pasti akan tergugah akan hal tersebut. Jadi dia memainkan kartu sebagai korban gitu ya, bahwa dia dalam keadaan yang sangat sengsara, dan sekali lagi dia berusaha menaruh tanggung jawab kesengsaraan dia itu di pundaknya kalian. Nah, selain menggunakan rasa kasihan tersebut, seorang narsistik itu dalam hovering negatif itu juga bisa menggunakan rasa marah gitu ya. Jadi ketika misalnya dia tahu nih kalian nggak mau berinteraksi dengan dia, harapan dia kalian harus mau dulu berinteraksi dengan dia. Itu harapannya dia untuk masuk kembali ke kehidupannya kalian. Nah, apa yang dilakukan? Seorang narsistik bisa saja tiba-tiba tanpa angin, tanpa hujan, kemudian mengkonfrontasi kalian dan menuduh kalian akan hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi. Artinya, bisa saja dia kemudian melontarkan tuduhan-tuduhan tanpa dasar hanya supaya kalian terpancing untuk merespon akan hal tersebut. Gitu. Ini yang banyak tidak disadari oleh para korban narcissistic abuse. Jadi ketika dia melontarkan tuduhan-tuduhan, korbannya merasa bingung. Saya harus merespon atau enggak? Kalau saya enggak merespon, saya merasa saya dizalimi, dan tuduhan-tuduhan ini akan menjadi semakin liar. Ya. Nah, kemudian korbannya memilih untuk menjelaskan hal tersebut. Padahal sebenarnya si narsistik tidak peduli dengan penjelasannya kalian. Dia tahu sebenarnya bahwa yang dia tuduhkan itu sebenarnya tidak benar. Ingat, sekali lagi dia memancing rasa amarah kalian itu supaya kalian mau untuk berinteraksi lagi dengan dia. Nah, selain hal-hal tersebut, hovering negatif itu bisa juga dilakukan oleh seorang narsistik dengan cara triangulasi. Artinya adalah menggunakan flying monkey-nya dia untuk menekan kalian supaya mau menerima dia kembali atau terpaksa menerima dia kembali. Contohnya misalnya menggunakan orang tua kalian, menggunakan sahabat kalian, atau menggunakan anak-anak kalian untuk membuat keadaan di mana kalau kalian tidak mau menerima dia kembali, seolah-olah kalian adalah orang yang jahat. Ya, triangulasi ini dilakukan sedemikian rapi sehingga korbannya merasa tidak punya pilihan lain selain menerima dia kembali. Oke ya. Nah, selain hovering positif dan hovering negatif, ya itu ada juga yang namanya random hovering. Artinya hovering itu dilakukan secara acak, ya. Jadi misalnya ketika kalian sudah lama tidak berinteraksi dengan si narsistik, dia kemudian bisa saja tiba-tiba muncul begitu saja di dalam kehidupan kalian dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apapun. Oke? Jadi ini bisa saja kemudian kalian menerima teks random atau WA random gitu misalnya, apa kabar? Tadi aku nggak sengaja kirim ini ke kamu. Atau misalnya mengungkit-ungkit memori bahwa ini kan adalah tempat di mana kita pernah melakukan ini dan ini ya, gitu ya. Jadi tanpa hujan, tanpa angin, tiba-tiba dia muncul begitu saja, seolah-olah tidak pernah terjadi apapun, tidak pernah ada masalah apapun, hanya untuk mencoba melihat reaksi kalian ketika dia melakukan hal tersebut. Atau mungkin saja tiba-tiba dia melike status media kalian. Yang mana, teman-teman, semuanya itu sebenarnya hanya dia lakukan untuk mencoba melihat bagaimana reaksi kalian. Nah, itu adalah beberapa tipe hovering, ya, supaya teman-teman bisa mengerti gitu ya, bahwa hovering itu tidak hanya dilakukan secara positif. Di video berikutnya, kita akan bicara tentang titik lemah apa yang biasanya dipunyai oleh korban sehingga mereka kemudian menerima kembali hovering yang dilakukan oleh si narsistik. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.